warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD dan Ibu Dra Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah drama dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Septianti dengan NIM A1B1250027 dan teman saya Dewi Aprilia dengan NIM A1B1250004. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul acting. Yuk, saksikan. Pengertian acting dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai peran atau pemain sandiwara. Dalam kamus, istilah ini diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan dalam memahami perilaku yang diharapkan yang berkaitan dengan seseorang. Menurut Saptaria 2006, acting merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan panggilan jiwa, serta harus dijalani dengan kepedulian dan ketekunan yang sangat tinggi. Selanjutnya, menurut Saptaria juga, acting berasal dari kata to act yang berarti bereaksi. Acting merupakan perpaduan dari 3 unsur utama, yaitu fisik, gerakan tubuh, dan ekspresi, intelektual, analisis karakter dan naskah, spiritual, penghayatan jiwa tokoh. Dalam proses produksi, kata action menjadi tanda dimulainya permainan aktor. Itu sebabnya kita sering mendengar sutradara meneriaki kata action di belakang kamera ketika aktor memulai aktingnya. Acting dengan demikian lebih berarti mengaksikan peran yang dimainkan. Selanjutnya ada tujuan pokok seni acting. Seni acting memiliki 2 tujuan utama, yaitu menciptakan kehidupan batin manusia. Artinya, seorang aktor harus bisa membangun perasaan dan pikiran tokoh dari dalam dirinya. Contoh, kalau tokohnya sedih, aktor benar-benar mencoba merasakan kesedihan itu, bukan sekedar pura-pura. Kemudian, mengungkapkannya dalam bentuk yang artistik. Perasaan tadi tidak cukup dirasakan saja, tapi harus ditampilkan dengan indah dan menarik lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan cara bicara. Kemudian menampilkan dunia kehidupan secara artistik. Acting bertujuan untuk menunjukkan kehidupan manusia atau realita dalam bentuk seni, jadi cerita yang ditampilkan terasa nyata tapi tetap enak ditonton. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, aktor harus melatih tubuh secara intens. Aktor harus bergerak dengan leluasa, kemudian tidak kaku, mampu menyesuaikan gerak dengan karakter. Contoh, peran orang tua beda gerakannya dengan anak muda. Kemudian melatih vokal secara intens. Suara sangat penting dalam acting, harus jelas, intonasi tepat, bisa menyesuaikan emosi. Contohnya marah, sedih, bahagia, itu berbeda suaranya. Kemudian penghayatan terhadap peran merupakan hal yang mutlak dalam acting. Setiap tokoh yang diperankan harus diciptakan dengan karakteristik yang jelas. Artinya setiap tokoh harus punya ciri khas, misalnya sifat, gaya bahasa, atau kebiasaan. Kemudian dihayati kembali secara baru. Walaupun perannya sama, aktor harus memberi nuansa baru setiap kali tampil, tidak monoton. Kemudian dilahirkan kembali secara baru dalam setiap penampilan. Setiap tampil, aktor harus seolah-olah benar-benar menjadi tokoh itu dari awal, bukan mengulang secara kaku. Teknik pemeranan. Anirun 1998, teknik pemeranan atau acting adalah cara seorang aktor menyatukan dan menggunakan seluruh peralatan pemeran yang dimilikinya secara proporsional. Berperan adalah sebuah seni, demikian kata Stanislavski
Stanislavski. Seni akting ala Stanislavski mengajarkan bagaimana seorang aktor terbawa ke dalam keseluruhan lakon dengan mempertunjukkan gaya pemeranan yang artistik. Ia menjelma menjadi makhluk artistik yang mampu menghayati perannya tanpa disadari sesuai gerakan intuitif. Seorang aktor harus bisa merasakan emosi secara kontinu dan penuh hingga permainan itu usai. Kemudian ada unsur-unsur acting. Yang pertama itu atraksi fisikal atau kebertubuhan. Atraksi fisikal atau kebertubuhan adalah kemampuan aktor dalam mengolah tubuh saat berperan. Unsur ini meliputi mimik wajah saat menangis, tertawa, atau marah, memiliki mimik wajah yang berbeda. Kemudian gerakan, gestur, posisi tubuh. Penguasaan atraksi fisikal bertujuan agar karakter yang dimainkan terlihat nyata, terlihat jelas, dan terlihat meyakinkan di hadapan penonton. Selanjutnya adalah unsur intelektual, yaitu analisis karakter dan naskah. Intelektual dalam akting itu berkaitan dengan kemampuan aktor dalam naskah dan karakter yang dimainkannya. Unsur ini mencakup yang pertama itu analisis watak tokoh. Aktor harus mampu menganalisis watak tokoh yang sedang diperankannya, dan ia juga dapat mampu untuk memerankan tokoh itu sesuai dengan di naskah. Apakah tokoh itu berperan sebagai seseorang yang tenang atau berperan sebagai sosok yang pemarah. Selanjutnya itu analisis latar. Aktor juga harus memahami latar pada naskah, dimulai dari latar tempat, suasana, dan waktu. Selanjutnya adalah analisis konflik dalam cerita. Aktor juga harus mampu untuk menganalisis dan memahami konflik yang terjadi dalam cerita. Tujuannya yaitu agar akting yang ditampilkan dapat sesuai dengan alur cerita, karakter yang diperankan sesuai dengan tokoh, dan penampilan terlihat logis serta meyakinkan. Yang ketiga adalah spiritual, yaitu transformasi jiwa. Spiritual dalam akting berkaitan dengan penghayatan dan perasaan saat memerankan tokoh. Unsur ini sering diibaratkan sebagai proses transformasi jiwa. Dalam proses ini, aktor harus benar-benar dapat menjiwai karakter yang sedang diperankannya, serta menghayati peran secara mendalam. Tujuannya agar akting itu terasa lebih hidup dan lebih mendalam. Dan yang penting lagi itu mampu untuk menyentuh perasaan para penonton. Jenis-jenis acting. Yang pertama itu ada acting latar belakang. Acting latar belakang dapat diartikan sebagai peran figuran, merupakan tingkatan pemula dalam bidang seni peran. Peran figuran adalah awal yang baik untuk memulai karir acting di layar lebar dan televisi. Contohnya, di dalam drama itu seperti murid-murid yang sedang berada di kelas saat tokoh utama sedang berbicara, atau orang-orang yang sekedar lewat di pasar dalam adegan drama. Nah, mereka memang tidak punya dialog penting, tetapi itu membuat suasana drama terasa menjadi lebih hidup. Yang kedua ada acting teater. Acting teater merupakan jenis acting bergengsi dengan sejarah ribuan tahun. Jenis peran dalam acting teater berpotensi menjadi peran yang paling menantang dikarenakan membutuhkan hafalan dialog yang lebih ekstensif, durasi berada di atas panggung di depan penonton langsung, serta keterampilan verbal dan fisik. Contohnya itu seperti pementasan cerita rakyat seperti Malin Kundang, atau drama klasik seperti Romeo dan Juliet. Aktor tampil langsung di depan penonton dengan ekspresi, suara, dan juga gerakan yang jelas. Yang ketiga ada film dan akting televisi. Peran akting dalam film atau televisi memiliki potensi paling besar dan menguntungkan dalam industri ini.
aktor film dan televisi tingkat atas adalah wajah yang paling dikenal secara global. Yang keempat ada acting suara. Acting suara merujuk pada penyulihan suara untuk memberikan informasi kepada audiens atau untuk mewakili karakter animasi di belakang panggung, di belakang layar, karakter yang tak nampak di berbagai produksi seperti film, acara televisi, video games, kartun, dokumentari, komersial, audiobook, drama radio, dan produksi teater. Semuanya adalah contoh dari penyulihan suara. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan sebutan voice acting atau voice actor. Nah, contohnya itu di dalam drama, biasanya ada narator yang menceritakan alur cerita di awal atau tengah drama. Nah, di situ narator hanya menampilkan suaranya, tetapi tidak menampilkan fisiknya. Atau suara hati tokoh seperti monolog batin yang tidak terlihat di panggung. Contoh lainnya itu ada pengisi suara karakter dalam drama radio. Nah, suara digunakan untuk memperkuat emosi dan penjelasan cerita. Yang terakhir itu ada acting komersial. Aktor komersial biasanya berspesialisasi dalam acting untuk iklan. Ini mencakup acting untuk iklan video yang ditayangkan di televisi, platform media daring, atau media sosial. Iklan ini biasanya pendek dan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan utama brand. Biasanya acting komersial ini durasinya singkat dan fokus kepada penyampaian pesan-pesan utama brand tersebut. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan presentasi video ini adalah acting merupakan seni memerankan tokoh yang tidak hanya menuntut kemampuan tampil di depan penonton, tetapi juga membutuhkan penguasaan fisik, intelektual, dan spiritual secara menyeluruh. Seorang aktor harus mampu mengolah tubuh, memahami naskah serta karakter, dan menghayati peran dengan mendalam agar tokoh yang dimainkan terlihat nyata, logis, hidup, dan meyakinkan. Dengan demikian, akting bukan sekedar beraksi, melainkan proses menghidupkan kembali kehidupan batin manusia dan menampilkannya secara artistik sehingga dapat menyentuh perasaan penonton. Baiklah, terakhir itu adalah sumber referensi yang kami cantumkan pada PPT kami.